Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Dan alhamdulillah bersama Ayahanda Profesor Dr. Adang Ahmad, tadi di penghujung segmen sebelumnya kita melihat bagaimana ikhtiar persyarikatan sejak lahir seperti pendiri Persyarikatan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi dijelaskan oleh Ayahanda Profesor Dr. Adang Ahmad yang mencoba dalam syiarnya mencoba menekankan bagaimana Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk kehidupan bagi umat Islam dan manusia secara umum tentunya. Baik ya Anda, kita bicara lagi tentang Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Tadi mungkin kita bahas sedikit tentang poin-poin apa yang perlu kita perkuat. Mungkin bagaimana kita perlu mengembangkan kembali dan memperkuat bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan dan semestinya kita sebagai umat Islam memanfaatkan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai pedoman kita dalam keseharian. Ya, Nanda, seperti inilah. Kalau kita jadi pinter, wa'alama adama, dan kita juga membaca dengan baik sesuai ilmu pengetahuan, maka akan menjadi orang yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sebetulnya agama itu memberikan persilahkan pada kita palhama fujuraha wa taqwa. Jadi agama itu kan menawarkan mau jalan yang fujur, mau yang takwa, mau jalan durhaka, mau jalan yang ketakwaan. Orang-orang pintar kata Rasulullah yang cerdas itu yang memilih ketakwaan, memilih kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia yang sebentar ini. Itu orang cerdas kata Rasulullah. Karena kita kadang-kadang bodoh, tidak cerdas, lebih memilih yang dekat ini, dunia ini, diperbanyak serakal dengan berbagai macam, tidak memperhitungkan konsekuensi ke depan. Itulah kebodohan kita. Maka karena tidak pintar, orang-orang pintar, makanya tingkat korupsi di negara-negara yang suka membaca di Skandinavia itu rendah ya. Tapi di negara-negara bodoh seperti negara kita, negara-negara India itu negara bodoh yang tidak mau membaca, tingkat korupsi dan penyelewengan itu tinggi. Nah, ini juga sebagai aplikasi dari Al-Quran. Oleh karena itu, bagi saya adalah memang kalau kita rajin membaca, ini satu saja ya, saya ingin kita mempraktekkan surat ayat Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Ar-Rahman itu Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Ar-Rahman pelimpah kasih kepada semua makhluknya di dunia ini. Ar-Rahim pelimpah kasih kepada makhluk Allah yang dikasihnya nanti di akhirat, dipilih. Kalau kita lihat sebagai pelimpah kasih kepada semua makhluknya, kalau kita mau contoh sifat Allah, karena ini memang sifat yang sengaja diberikan oleh Allah dan beberapa kali disebutkan di Al-Quran itu tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini, bahkan beliau mengatakan kata ba'ala nafsi rahmah, Allah itu sudah melekat dalam sehingga rahmat, dan rahmat Allah itu jauh lebih besar dari kemurkaannya. Kalau kita mencontoh Ar-Rahman saja, karena Ar-Rahim itu mungkin di akhirat nanti, Ar-Rahman ini sangat luar biasa, mencintai sesama manusia, mencintai dengan makhluk Allah, menyayangi binatang, menyayangi benda-benda. Saya kira ini merupakan satu manifestasi dari kebaikan kita, ya, akhlak yang sangat agung. Nah, kita ini kan suka melihat sekarang itu sesama muslim saling menghina, saling menafikan, berarti itu tidak menjalankan Ar-Rahman. Apalagi kalau dengan antar agama ya, mereka yang beragama lain kita benci. Dengan sesama muslim saja kita sudah benci. Sekarang kan saling saling memojokkan, oh salafi, oh ini kan begitu orang itu. Saya kira ini perlu kita betul-betul ya, sifat-sifat Allah dan Al-Quran itu sengaja katanya ya dikemukakan supaya manusia berusaha mendekati sifat-sifat Allah itu, sehingga nanti ada matching dengan sifat-sifat Allah itu. Itulah nanti kebahagiaan di akhirat itu akan diperoleh ketika itu kita sudah matching dengan sifat-sifat Allah. Contohnya, yang menghuni surga itu ialah as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin,
wal munfikin wal mustaghfirin bil ashar. Orang-orang sabar, betapa Allah itu sabar sekali ya. Nah, kita harus menyerbai Allah karena ini sifat yang terpuji. Yang kedua, shadiqin, jujur ya. Ini penting ya. Orang-orang jujur itu akan menghuni surga. Dalam surat An-Nisa disebutkan dia nomor 2 setelah Nabi ya. An'amallahu alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada. Bahkan lebih hebat daripada para syuhada. Itu orang siddiq itu. Wasidikin, wasuhada, wasolihin, wahasuna ulaika humul. Itu rentetannya. Mereka itu jujur. Yang ketiga taat ya pada aturan. Yang keempat dermawan. Allah itu maha dermawan dan kita pun harus seperti itu kalau ingin menuju surga. Dan yang kelima selalu tawadu, beristighfar kepada Allah ya agar dosa-dosa kita diampuni. Saya kira itu ya Ananda mengenai. Baik ya, Masya Allah itu menjadi poin penting kita bagaimana Al-Quran hadir sebagai petunjuk kehidupan ya, dan meskipun kita banyak sekali jika kita terus mendalami pedomani Al-Quran banyak sekali bagaimana tuntunan ataupun pedoman yang insya Allah membawa kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang kebenaran, ke jalan yang dirodai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir mungkin himbauan kepada warga pemirsa TV-mu dimanapun berada. Ya, terima kasih. Saya kira betul Ananda ya, kita selaku kaum muslimin ini baik organisasi apapun, terutama warga perserikatan yang pertama dia berpedoman pada Al-Quran, yang kedua dia kan namanya juga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan pengikut Nabi Muhammad, harus mencontoh apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama dalam bidang akidah, bidang ibadah, bidang akhlak ya dalam kehidupan kita sehari. Al-Quran itu pedoman yang sangat luar biasa karena kasih sayang Allah kepada kita, dia memberikan pedoman lalu kita baca, lalu kita praktekkan dengan cara yang baik gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada semampu kita ya. Jadi usahakan minimal tadi ajaran-ajaran akhlak lah yang dekat lah kita praktekkan ya, sebelum masalah yang jauh ya, yang lebih hebat lagi seperti jihad. Ini praktekkan yang akhlak saja kita supaya menjadi orang yang betul-betul santun, orang yang betul-betul rendah hati, dermawan, juga orang yang mempunyai kepribadian yang husnul khuluq. Husnul khuluq itu ialah yang berwajahnya mengesankan baik bagi orang. So, kalau ada orang Sunda itu someah. Kalau bagi kita apa namanya itu ya, bukan orang yang wajahnya itu selalu tersenyum lah. Kalau menyapa. Kalau dalam hadis Nabi itu qoribun. Qoribun itu orang yang mudah akrab, ya, humble ya. Saya kira itu sifat-sifat seperti itu. Dan itu sebuah pendapatan Al-Quran. Perintah yang seperti itu. Itu Ananda ya. Baik Ayanda, terima kasih atas pemaparan dan waktunya pada kesempatan kali ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya mampu memperkuat motivasi kita khususnya di bulan suci Ramadan ini untuk terus mempedomani Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Dan itu baru kita bicara tentang bagaimana kita bisa hadir untuk mengikuti apa yang telah Allah perintahkan tentunya. Dan pemirsa, demikianlah yang kita pada data akhir pekan TV-mu kali ini. Terima kasih Ayanda atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Nanda ya. Dan selalu Ayanda. Amin. Ya pemirsa, demikian catatan akhir pekan pada kesempatan kali ini. Di penghujung Ramadan bicara tentang Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Insya Allah kita akan terus menghadirkan Al-Quran dalam setiap kehidupan sebagai petunjuk hidup dan kehidupan kita. Dan akhir kata saya Samarsa beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan catatan akhir pekan TV-mu. Bila fisabilillah fastabiqul khairat, nasrullah wa ta'ala qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.